Ada permainan tarik ulur maju mundur yang manis dari EVOS Icon menghasilkan 2 kali turtle untuk mereka. Wow, retribution-nya sih Bude. Kalau kita lihat dari tadi ya, setiap ada battle retribution, ini 100% dimenangkan oleh Sutsujin loh. Jadi dari tadi dia beneran on point banget dan ini berarti dia tuh player baru ya. Player baru masuk ke dalam MDL tapi udah kelihatan banget dia tuh calm banget loh. Sampai bahkan di engage sama musuhnya udah sekarat, dia masih bisa mendapatkan retribution yang tipis. Ya, Demon Slayer dan Akai. Ini Akai yang dipakai, dia bisa ngezoning ke semua juga. Tapi blasting duet di area bottom lane, Fredo seorang diri gagal untuk menyelamatkan dirinya. Awas Super Supriyadi di sisi lain masih bisa selamat setup dari EVOS dengan adanya Dreams. Dan juga Brands combo maut yang ada di area bottom lane tak bisa untuk dihindari lagi. Satu The Way of Dragon di follow up dengan damage siapapun yang ada. Tentu itu bakal inisiasi yang mudah untuk ditangkap siapapun. Iya, dan di arah bawah pun udah ada gank. Real World Manipulation sudah digunakan untuk melakukan zoning terhadap Watt dan Brands. Berhasil mendapatkan tarot pertama di dalam game ini. Tarot bawah akan pecah. Dan begitu saja kita mungkin bisa melihat rotasi yang menarik dari EVOS Icon. Apakah Brands akan disuruh muter dan juga swap lane di arah atas, atau mungkin mereka berdua akan stay di sini? Tapi lihat Dreams, pembacaan yang sangat baik mendapatkan Wicked Dragon, tapi Ando masih bisa melakukan dashnya untuk di-kick ke dalam tarotnya. Dreams, meanwhile udah damage yang dikeluarkan di sini masih belum cukup. Ray terpaksa untuk mundur karena udah ada backup dari seorang Sutsujin. Ups, mulai main galak dari keduanya di arah tengah terus menerus. Lagi dan lagi The Way of Dragon menjadi salah satu kuncian bagi EVOS Icon. Dan GPX mereka harus pandai membaca informasi, nggak boleh sampai miss. Ketika dari Dreams-nya hilang, GPX akan lebih hati-hati sih. Mereka gimana caranya harus menghindari setup dari Dreams. Dan rotasi dari GPX mereka nggak boleh sendirian. Ketika sendiri tentu akan menjadi bulan-bulanan yang enak, tapi di bottom lane ada yang sendirian. Dan rupanya Psychos tanpa adanya bantuan dan gak mengira bahwa ada 3 member dari GPX yang udah melakukan setup di area bottom lane, tersandwich sudah Psychos. Dan ini juga trading yang sangat bagus ya. Bagus banget. Itu trading yang bagus banget. Gak apa-apa, Psychosnya tumbang. Di belakang udah di backup sama Yev. Dan menahan di arah bottom lane, turretnya BSP tetap ada gitu loh. Kalau misalkan kita lihat dari geng kapak, mereka udah kehilangan 1 turret. Dan bahkan dengan komposisi sekarang 3 turtle sudah hilang. Jadi dari segi ekonomi dan juga dari segi objektif, EVOS ini lagi megang banget. Apalagi dengan presence Terosa Dream yang membuat geng kapak tuh kayak mikir 2 kali untuk bisa melakukan offensive side-nya. Kalau misalkan mereka maju, bakal ada tendangan flicker yang terjadi dan 1 orang bakal tertangkap. Ya, dari segi EXP pun kita bisa ngeliat farmingan dari core milik EVOS Icon. Begitu enaknya levelnya, semua core mereka di atas dari tim GPX. Tapi belum berhenti di situ saja dari tim EVOS Icon. Mereka terus bergerak ke semua laningnya, dikasih pressure, dikasih presence. Dan gak ngebiarin GPX untuk bergerak. Tuh, lagi dan lagi Dreams sudah muncul. Siapa yang berani buat deket-deket Dreams? Dan ini juga menarik banget swap lane-nya, tapi Sutsujin udah maju ke arah depannya, masih belum bisa mendapatkan heavy spin. Enhanced spin pun tidak kena kepada siapa-siapa, tapi Circle Eagle bakal langsung digunakan oleh Fredo untuk melakukan disengage. Meanwhile Sutsujin maju ke depan, masih memiliki heavy spin dan langsung di-time begitu saja untuk mendapatkan Ray. Tapi Ray dengan puncture dan juga Phantom Execution-nya masih bisa kabur dari situasi itu. Ya, agak sedikit sulit untuk menangkap di arah tengah-tengah yang gak ada tembok, gak ada apapun. Dan Ray dengan sigapnya, dengan cepatnya dia keluar dari area heavy spin yang dikeluarkan. Dan kalau misalkan kita lihat dari itemnya, memang dari Beatrix-nya udah memiliki Blade of Despair. Damage-nya udah besar banget, cuman harus diingat bahwa Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword sudah dimiliki oleh seorang Cloud. Jadi secara teori, walaupun Blade of Despair sudah ada, damage-nya Cloud ini lebih besar dibandingkan dengan Beatrix. Ya, tapi gerak terus-menerus dari tim EVOS Icon itu cuma kayak jadi distraction untuk GPX. Mereka selalu kehilangan momen untuk melakukan defense di arah turret mereka. Tier kedua tanpa adanya defense, tanpa adanya kontes apapun atau pertukaran apapun dari tim GPX. Kayak gratis aja untuk tim EVOS Icon. Bener sih, dari tadi itu EVOS Icon walaupun junglernya aja udah sekarat ya, mereka berhasil selalu untuk mendapatkan pressure-nya kembali. Itu selalu dengan setup-nya sebenarnya ya, dengan mereka memiliki wave control. Dari tadi kita lihat, ini ada hal menarik kalau dari EVOS Icon. Lane swap, tapi kita lihat dulu di sini karena Dream sudah mencoba untuk membuka mapnya. Langsung ke belakang dan Wicked Dragon bersama juga dengan Flicker akan digunakan untuk membawa Ando balik ke dalam timnya. Cloudkun yang mengamankan kill. Dan begitu saja, ini situasi 4 lawan 5 untuk GPX. Yes, di mana GPX mereka udah kehilangan Ando terlebih dahulu. 4 membernya berusaha untuk stay di arah mid turret. Nggak mau kasih gratis karena mereka kapok. Udah banyak banget turret yang harus hilang. Berusaha untuk mendapatkan purple-nya. Lalu ada Lord yang sudah hadir, menarik perhatian dari kedua tim.
tim. Tapi Ray bertemu dengan Psychos, nyaris saja menjadi bulan-bulanan, tapi Psychos mencoba untuk kembali, berusaha untuk ditangkap. EVOS Icon sigap untuk melawan backup, maju ke depan. Dreams memisahkan pemain dari GPX, berusaha untuk mendapatkan setup yang perfect. Rinasmi menghilangkan DRL ini belakang. Brans Blessing Duet berhasil untuk dihindari. Awat super dalam bahaya. Awat pun hilang. Damage dealer terbesar berusaha untuk membuka dengan reload manipulation di area sampai sana. Zixujin setup yang perfect sekali di area yang sangat sempit, membuat pemain EVOS Icon berhasil mendapatkan Lord, yang mana GPX udah nggak bisa deket sama sekali. Udah dimundurin, udah di lock. Wow, Itu team fight-nya. Itu tim fight-nya teman-teman dari EVOS Icon ya. Shot call ini benar-benar bagus banget. Walaupun kita bisa melihat banyak sekali yang udah sekarat tadi, semuanya masih bisa survive karena informasi yang masuk itu sangatlah padat dari EVOS Icon. Bahkan Bransnya aja, satu hit lagi tumbang, masih bisa pulang. Kalkulasinya loh dari Masih seorang bisa Brans pulang. ini. Iya, parah ya. Wah gila, itu dimana dia sampai dive ya ke arah belakang melawan Watt yang memiliki flicker tadi. Tapi dia tahu banget dengan Window Nature dia, dengan sprint, dia memiliki range, memiliki damage-nya, dan juga memiliki sustainability untuk mengambil damage yang dikeluarkan oleh GPX. Bahkan yang tadi Choji bilang, satu darah. Itu kalkulasinya nggak main-main loh. Satu hit lagi terakhir tadi. Wow, masih sangat tajam, tapi belum berhenti di situ selama menangkan war yang mini. Mereka masih menambahkan pundi-pundi gold dengan menculik Fredo Cute yang emang off position sedikit. Dipanis habis-habisan oleh EVOS Icon di saat Lord sudah dihabisi oleh tim GPX. Tapi turret pun tinggal tersisa tier kedua di arah tengah. Selainnya tersisa base saja. Iya, ini perbedaan dengan network di angka 5.000 ya, di bawah menit 12 ini bukanlah hal yang baik sama sekali untuk teman-teman dari geng Kapak. Bahkan bisa dibilang bahwa EVOS Icon udah menempatkan posisinya di posisi yang enak. Jungle udah diinvasi, teman-teman dari geng Kapak nggak bisa kemana-mana lagi selain berlindung di dalam base turret. Bahkan ingat, Ray menggunakan Lancelot yang dimana kita tahu late gamenya bakalan jadi fall off banget, apalagi ditambah dengan adanya beberapa item defensif yang memang bisa mendinai damage tersebut. Steel Leg Place dipegang sama seorang Pakito, ada Dreadnought Armor juga di tangan seorang Cho. Bahkan dari seorang Cloud-nya udah ngambil ke arah Wind of Nature. Jadi pokingan damage ataupun bisa dibilang puncture atau Phantom Execution yang dilakukan oleh Lancelot, semuanya secara teori masih bisa didinai oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan kalau kita lihat EVOS Icon, mereka juga mainnya dengan sangat disiplin ya. Mereka udah mendapatkan Lord pertama langsung ke sini dan membuka dengan konsilnya. Rinasmi bakal langsung ketangkap begitu saja dengan knockout strike-nya. Dan semuanya bakal langsung bertukar dengan heavy spin. Membawa Rinasmi ke bawah dan dia bakal langsung dipin begitu saja. Damage-nya pun cukup untuk mengamankan kill-nya. Cloud masih bisa melakukan slow dan utility terhadap member-member GPX. Tapi lagi dan lagi timing dan efisiensi dari EVOS Icon masih bisa berhasil untuk mendapatkan pick off. Iya, ini CC power dari teman-teman EVOS Icon sangat-sangat tinggi sih. Pertama itu dari knockout strike. Tadi kita lihat Rinasmi yang tadinya ada di dekat batu dari Pertobak. Tiba-tiba dia ke belakang jauh banget. Dan itu benar-benar ngeganggu banget. Apa ya bisa dibilang kebebasan pergerakan dari teman-teman geng Kapak. Kalau misalkan ada yang ngikut, mereka bakal ngikut ketarik juga. Tapi kalau nggak diikutin, mereka harus mengikhlaskan temannya sendiri. Ya, mereka punya 3 lockdown. Ada Iya. Akai, ada Cho, ada dari Psychots juga ya. Jadi 3 player dari EVOS Icon bisa untuk ngelakuin setup. Dan sedangkan tim GPX, mereka benar-benar harus bisa pandai cerdik-cerdik untuk nge-trigger skill-skill yang dimiliki oleh EVOS Icon. Lihat Dreams-nya di sini ketangkep Bude. Oh, sendirian aja. 5 meter dari GPX nggak mau ngelepasin Dreams. Dreams sudah hilang. Tapi dari tim EVOS Icon, mereka memaksimalkan itu untuk ngedapetin Lord yang ada. Dan ketika Lord muncul, Dreams sudah bisa join fight. Iya, playnya itu distraction ya. Kayak yang kita juga tadi sempat lihat di match 3. Di mana DNS berhasil melakukan ini. Tapi Brans lagi dan lagi damage-nya. Berhasil meltdown seorang tank. Fredo terpaksa untuk mundur. Dan dengan satu blazing duet, dia berhasil untuk memukul mundur 3 orang, Choji. Iya, ini menit 12 dan dengan pengorbanan dari Dreams ini adalah pengorbanan yang benar-benar baik sekali untuk teman-teman dari EVOS Icon. Mereka tahu komposisinya bahwa ada sesuatu yang harus direlakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti sekarang gitu loh. Mereka tahu nggak apa-apa Dreams itu main aja. Karena emang dari tadi permainannya Dreams itu bukan untuk fokus bikin momentum. Tapi untuk bikin fokusnya GPX kemana-mana. Betul. Kepecah ke bola. Dipecah terus yang pada akhirnya geng Kapak juga bingung fokusnya harus kemana nih. Kalau nggak di heavy spin atau kalau nggak ditendang. Oh itu tengok, lihat Dreams sudah mencari kan? Awat Super Supriyadi. Tapi nyatanya gagal untuk melakukan setup. Nggak ada The Way of Dragon. Tapi Rinasmi maju ke depan untuk membersihkan clearing minion. Mencoba untuk dibuka semuanya. Berusaha untuk bertahan. GPX base-nya diporak-porandakan oleh tim EVOS Icon. Berusaha untuk bertahan. Tapi Ando tak bisa untuk menahan lebih
lebih lama lagi tersisa Ray dan juga Awas Super Supriyadi. Tapi base sudah hancur di tangan EVOS Icon dengan sangat cepat. Dominasi di game